Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala. Salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin ahsanu qawla wa fi'la wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Qawlu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi lana min amrina rasyadah wa ba'du. Ashabal fawadil untuk sanipun para masyayikh, para kiai sepuh bini sepuh, pengurus MBC NU Pucuk, baik mustasarin, suryaniyin, tanwidiyin, ingkang sami-sami kita muliakan khusus dzikri Rasulullah MBCNU Pucuk penyanipun Bapak Kiai Safik adalah para wakil ruasa yang kita muliakan, Ketua Tanwidiyah penyanipun Bapak Kiai Mustafa adalah jajaranipun kang berbahagia, pimpinan lembaga badan otonom di tingkat MBC yang hadir, para kiai, rois dan ketua ranting wilayah khidmat MBC Pucuk ingkang kula hormati, Bapak Camat, Bapak dan Ramil, Bapak Kapolsek atau yang mewakili yang sama-sama kita muliakan, Bapak Kepala Desa adalah perangkat-perangkatipun kang kula muliaken, hadirin hadirat rahimakumullah, akhusu bidzikri sahibal bait sahibal ma'had penyanipun Bapak Kiai Haji Nurul Huda, mboten ditambahi Nurul Huda Jazuli, mata'ahu fituli hayati fi sihatin wa afiyatin wa salamatin wa bulughil maram. Iktifaan waktu soron kanthi cekap lan ringkes sambutan kawula, alhamdulillah sampun kathah kula wau sambutan milai saking panitia penyelenggara, ugi saking Forkom Pinjam, pengurus MBC, dalah sahibal ma'had. Kula namung takkid lan tugas kula mriki bika musyawarah kerja pertama MBC NU Pucuk. Kalau wau sampun dipun aturaken oleh panitia secara gamblang terkait musyawarah kerja ini, maka selaku pengurus cabang Nahdlatul Ulama Babat menyampaikan selamat dan sukses musyawarah kerja MBC NU Pucuk. Mudah-mudahan membawa manfaat dan barokah untuk umat. Amin Allahumma amin. Saya hanya menambahkan terkait dengan musyawarah kerja. Tadi sudah disampaikan kalau di tingkat MBC ini minimal sekali dalam satu periode. Jadi boleh beberapa kali sesuai dengan kebutuhan. Menurut Perkom, kalau di tingkat cabang minimal 2 kali. Dan bisa lebih dari itu sesuai dengan kebutuhan. Nah, perlu saya sampaikan, termasuk saya sangat mendukung pelaksanaan pertemuan-pertemuan NU di pondok pesantren, karena sebenarnya NU kembali kepada khitto adalah bukan NU kembali kepada jati diri NU secara utuh, tapi juga bisa diartikan NU kembali kepada khitto adalah NU kembali kepada pondok pesantren.
Maka musyawarah kerja cabang NU Babat pertama di Pondok Pesantren Nur Al-Anwar pengasuh Kiai Ali Imran Muhammad. Dan alhamdulillah ini sudah dicanangkan musyawarah kerja kedua PCNU Babat juga di Pondok Pesantren. Cuma ada tambahan piknik, ada tambahan hiburan. Karena ada salah satu kiai menawarkan di Pondok Pesantren Thoriqul Mahfud Jembrana, Bali. Di Pondok Pesantren Thoriqul Mahfud. Dan saya mohon nanti masing-masing MWC mengirimkan utusan peserta musyawarah kerja cabang Babat yang kedua, yakni 4 unsur. Mohon doa mudah-mudahan dipun paringi lancar. Amin Allahumma amin. Kemudian yang paling penting musyawarah kerja adalah tentunya bahan-bahan musyawarah kerja ini diambilkan dari aspirasi warga NU di tingkat bawah, di tingkat ranting. Dan itu sudah dituangkan pada saat konferensi MBC. Jadi konferensi MBC itu bukan cek kosong diberikan kepada pengurus yang terpilih baik Rois maupun ketua, tapi ada program-program yang harus dilakukan hasil konferensi MBC NU. Lalu dimusyawarah kerjakan dalam rangka penguatan program-program itu. Kemudian outputnya yang paling penting, bagaimana program-program itu membawa dampak manfaat positif kepada warga Nahdlatul Ulama, khususnya di wilayah MBC NU Bujuk. Para kiai, Bapak Ibu yang saya hormati, kemudian menyambung dengan Kiai Mustafa terkait dengan kaderisasi. Setelah hasil konferensi besar Konbes tahun 2022 di Jakarta, bahwa penyempurnaan sistem kaderisasi. Dulu kaderisasi hanya ada 2 tingkatan, yakni PKBNU dan MKNU. Nah, kemudian disempurnakan, sekarang ada beberapa tingkatan. Satu yang tadi sudah disebutkan, PDPKBNU, pendidikan dasar. Ada PMKNU. Lah, bagaimana yang sudah pernah mengikuti PKBNU dan MKNU itu diakui oleh PBNU setara dengan PDPKBNU, MKNU setara dengan PMKNU. Nanti ada sistem pengakuan dari pengurus besar Nahdlatul Ulama. Para kiai, Bapak Ibu yang saya hormati, masih terkait dengan jenjang kaderisasi. Selain ada PDPKBNU, PMKNU, pendidikan menengah, kader atau kepemimpinan Nahdlatul Ulama, ada AKN, Akademi Kepemimpinan Nasional. Dan yang paling akhir ada PPWK, Pendidikan Pengembangan Wawasan Keulamaan Nahdlatul Ulama. Nah, dikandung maksud kalau ini per Juni ini sudah dimulai di masing-masing cabang, di masing-masing PW, supaya pengurus cabang ini sebagai pengurus tidak batal karena di Perkum syarat menjadi pengurus cabang harus mempunyai sertifikat kaderisasi PMKNU.
Akhirnya 4 unsur yang ter-SK oleh PBNU, Rois, Katib, Ketua dan Sekretaris diminta kaderisasi PMKNU di Surabaya. Alhamdulillah 5 hari tidak istirahat sama sekali, full. Karena apa? Nanti kalau sudah pengkaderan ini sudah dilaksanakan, baik PDPKP, PMKNU, AKN dan PWKNU, ini nanti tidak boleh pengurus MBC ini tidak mempunyai sertifikat PDPKNU atau PKPNU yang muadalah. Jadi umpama nyuwun sewu untuk konferensi ke depan 5 tahun ke depan, MBCNU Pucuk ini mengajukan kepada pengurus cabang karena pengesahan SK dari cabang sesuai dengan edaran dari PBNU karena sudah pelaksanaan pengkaderan, maka masing-masing person pengurus itu mulai Tanfidiyah, Surya Tanfidiyah dan seluruh jajaran itu harus disertakan sertifikat PKPNU. Kalau satu pun pengurus struktur itu tidak mempunyai sertifikat, maka tidak akan kita sahkan sesuai dengan aturan. Begitu juga pengurus cabang ini yang kita mohonkan kepada pengurus besar dengan rekomendasi pengurus wilayah untuk minta pengesahan, ini juga disertakan sertifikat kaderisasi PMKNU. Kalau nanti salah satu pengurus yang kita usulkan ke PB tidak punya sertifikat PMKNU, maka tidak akan diterbitkan SK pengurus cabang. Artinya nanti pengurus-pengurus baik mulai tingkatan pengurus besar sampai pengurus ranting nanti diwajibkan pengurus itu sudah kaderisasi. Maka tadi disampaikan oleh Kiai Mustafa terkait awal pengkaderan di PCNU Babat ini supaya nanti pelaksanaan di masing-masing MBC, karena perintah dari pengurus besar masing-masing MBC dalam 1 tahun harus melaksanakan PDPKPNU sekali dalam 1 tahun. Lah supaya nanti pelaksanaan di masing-masing MBC itu lancar, maka PCNU melaksanakan kaderisasi PDPKP ini dengan asumsi pesertanya 150. Dengan asumsi peserta 150, nanti diharapkan pengurus cabang yang belum pernah mengikuti kader PKPNU atau belum pernah PDPKPNU diwajibkan mengikuti kader itu, kaderisasi itu. Karena apa? Karena berjenjang, nyuwun sewu, pada saat kami melaksanakan kaderisasi di Surabaya, bagian instruktur pengurus besar IP, instruktur pusat menyampaikan, nyuwun sewu para kiai yang ikut PMKNU ini pesertanya apa ada para kiai yang belum pernah mengikuti PKPNU atau PDPKPNU. Ada beberapa kiai. Kemudian instruktur PPP itu menyampaikan, mohon maaf kiai, jadi kalau belum pernah mengikuti PKPNU atau PDPKPNU, mohon untuk pulang mawon mengikuti PKPNU dulu atau PDPKPNU sebelum mengikuti PMKNU. Cara sekolah nu sekolah MIDC lagi sekolah sanawiyah. Nah ini saya mohon nanti masing-masing MBC kita harapkan untuk mengikut sertakan 10 peserta, Pak Anwar, 10 peserta dalam rangka pelaksanaan PDPKPNU. Sudah kita usulkan ke pengurus besar tanggal 8, tinggal kita nunggu ACC. Karena apa?
DBKP, PMK dan seterusnya ini harus dapat restu, harus dapat pengesahan dari pengurus besar, karena sertifikat tidak dikeluarkan oleh PP, oleh PW maupun PC, tapi langsung dikeluarkan oleh PBNU, langsung tanda tangan Rois Am dan Ketua Umum. Beda dengan dulu, cukup PW atau PC atau cukup ada yang panitia. Hadirin para kiai, Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, selajengipun terkait masih menyinggung dengan program yang telah disampaikan tadi, saya hanya memperkuat IDN, Infak Danah Nadhiyin, yang sebagai branding yang kita jual adalah kartu sehat Nahdlatul Ulama. Ini banyak yang belum memahami, 20.000 itu oleh pengurus cabang dikembalikan kepada pengurus ranting 2.000 untuk operasional, kemudian 1.000 untuk MBC. Berarti masuk ke IDN cabang adalah 17.000. Perlu saya sampaikan, seperti sambutan kami pada saat pelaksanaan kemarin di Wanar itu, pelantikan, pengambilan baiat atau sumpah, bahwa berharap di masing-masing MBC rata-rata saya berharap 2.000. Asumsi saya 12 MBC 24.000. Alhamdulillah saya laporkan MBC NO Pucuk sudah masuk di data IDN peserta KSNO 300. Ndil, tak tambahin ndil. Dan saya mohon, target kami, harapan kami sampai 2.000 ini mohon untuk kerja. Para kiai, Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, perlu kula sampaikan nopo ingkang dipun sampaikan Sohibul Bait niku wau. Kang paling penting dos pundi kita dados pengurus NU menika banyak memberikan manfaat. Alhamdulillah IDN menika mulai aktif tanggal 9 sampai detik ini yang berobat, karena di rumah sakit Nahdlatul Ulama ini berobat pasien ada 3 macam. 1 umum, yang kedua BPJS, yang ketiga adalah kartu sehat Nahdlatul Ulama. Alhamdulillah setelah aktif tanggal 9 kemarin, aktivasi dari kartu sehat itu sudah tercover oleh kartu sehat oleh IDN ini adalah baru 1 minggu atau 10 hari ini kurang lebih 60 pasien, baik rawat jalan, rawat inap dan ada operasi kelahiran. Alhamdulillah ini sudah bermanfaat dan rata-rata dari peserta KSNO ini puas. Nah, mudah-mudahan ke depan kartu sehat Nahdlatul Ulama yang sumbernya dari Infak Danah Nadhiyin ini semakin besar, semakin warga NU infak ini semakin warga NU diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para kiai, Bapak Ibu ingkang kula mulyakaken, napa ingkang kula sampaikan iktifaan waktu soron nggih amanat kula nggih, supaya tidak sekedar kula menika mbikak, tapi amanat kula satu makalah nggih yang pernah disampaikan oleh Kiai Mahfud Siddiq, kakangipun Kiai Ahmad Siddiq radhiyallahu an. Monggo Pak Dewan. Mabadi khaira ummah, mabadi khaira ummah, dasar-dasar sebagai umat terbaik salah satu ada 3. Ini sebagai acuan kita sebagai pengurus NU di masing-masing tingkatan, bagaimana kita memberikan manfaat kepada umat dan umat menjadi umat yang terbaik. Sebagai harapan kita sebagai pengurus NU, apa dasar-dasar khaira ummah, umat terbaik? Yang pertama, as-sidqu fil qauli wal fi'li, jujur
dalam ucapan dan perbuatan. Jujur dalam ucapan dan perbuatan. Ini sangat penting karena banyak sekarang itu banyak orang-orang hanya bisa bicara tapi prakteknya nol. Jadi asidku fil qauli wal fi'li. Maka saya pernah katakan kalau PJNU sepakat untuk IDN dan juga kita branding, kita jual ini kartu Nahdlatul Ulama, maka saya berharap tadiu binafsikum, mulai dari dirimu. Saya wajibkan pengurus cabang mulai Suryatan Widya mengikuti peserta IDN kartu sehat itu. Ada salah satu pengurus yakni bukan hanya membayar setahun tapi kontrak sampai 50 tahun. Kemarin bayar langsung 12 juta. Nah barangkali warga NU di Pucuk juga ada begitu, kontrak menjadi peserta kartu sehat ini 5 tahun apa berapa tahun. Ya didahului dengan panitia dulu Kiai Anwar itu. Iya, supaya tidak banyak bicara kan ngoten. Alhamdulillah pengurus cabang rata-rata mulai Suryatan Widya ini sudah rata-rata kontraknya 1 tahun. Jadi bayar 1 tahun. Bayar 1 tahun. Saya berharap juga nanti anggota dewan juga ikut kartu sehat. Oh siap tok. Nggih tapi gak kepanggih. Nggih, niki asidku fil qauli wal fi'li. Jujur dalam ucapan dan perbuatan. Ini penting sangat. Fi'lu rajulin wahid ala alfi rajulin dalam satu makalah. Adallu min qauli alfi rajulin ala rajulin wahid. Nek kula terjemahan sederhana. Tindakan contone wong siji nyontoni wong 1000 itu lebih mengena daripada omonge wong 1000 kanggo ngandani wong siji. Jadi senajan Kiai Anwar itu sak tapruk omonge tapi gak enek contone, ora ono apa-apa, ora ono apa-apane. Ora ono apa-apane dicontoni. Jadi 300 itu kira-kira Rois dan ketua sudah masuk IDN apa belum? Kalau belum ya naib. Itu lisanul hal afsahu min lisanil maqal. Sudah tidak saya tafrek yang banyak. Yang kedua, mabadi khaira ummah adalah asidku al-wafa'u bil uhud, yakni kita memenuhi sebagai janji-janji kita. Janji sebagai pengurus NU yang sudah tercover, yang sudah ada jamiah ini adalah ada aturannya. Sekarang adalah ada perkumpulan jamiah Nahdlatul Ulama. Ini mohon untuk ditaati. Di antara perkum itu maka pengurus-pengurus MBC ini harus sami'na wa atokna dengan perkum yang ada, sami'na wa atokna dengan pengurus yang ada di atasnya. Sekali lagi sering saya sampaikan, pengurus MBC ini adalah pengesannya dari pengurus cabang. Kalau pengurus MBC ini apa tadi yang disampaikan oleh apa itu dan Ramil tadi, ini tahun politik. Kalau tidak koordinasi dengan pengurus cabang, maka secara hukum secara sendirinya pengurus MBC itu batal. Sekali lagi pengurus MBC itu batal. Ojo mau dol Pak Anwar. Nyuwun sewu, saya sendiri sudah di warning oleh ketum, maka saya kalau mendapatkan undangan baik dari capres-capres siapapun, saya harus koordinasi dengan pengurus besar. Jadi kalau saya tidak koordinasi dengan pengurus besar, maka saya khianat. Sekali lagi saya teruskan kepada pengurus MBC, dengan situasi tahun politik ini kita harus selalu koordinasi dengan pengurus cabang cabang juga itu harus selalu koordinasi dengan pengurus besar. Kami sudah di warning, sudah di WA oleh ketum, maka pengurus cabang-cabang yang dapat undangan dari capres-cawapres harus koordinasi dengan pengurus besar. Maka budaya sami'na wa atokna ini harus kita pakai. Jangan sampai Pak Anwar sami'na wa kapokna.
Nggih. Tak delok pidatone ngalang-alangi pengurus besar. Pun sing nomor 3, mabadi khaira ummah. Pun amanat kula satu daunnya makolahnya Kiai Mahfud Siddiq. Yang ketiga, kalau kita ingin warga kita ini menjadi warga yang terbaik, maka yang ketiga selain asidku fil qawli wal fi'li, jujur dalam ucapan perbuatan, al wafa'u bil uhud, yakni memenuhi janji-janji sebagai pengurus. Seperti tadi yang sampaikan Kiai Nurul Huda, kalau wau nyuwun sewu, sebenarnya dulu saya menjadi pengurus MBC itu karena sudah banyak kegiatan. Saya sudah di pesantren, saya sudah di ranting NU, saya sudah di ranting PKB pada saat itu pertama kali. Kemudian nyuwun sewu, saya diminta menjadi pengurus MBC, saya menolak. Akhirnya teman-teman ke Hadratul Walid Bapak kula nuturi kula, dawuhipun Kanjeng Nabi datang Abdurrahman bin Samura, "Mun, kuwe dadi pengurus nek njaluk-njaluk diserahno ke pengurusamu. Nek kuwe dadi pengurus gak njaluk-njaluk, engko dibantu karo Gusti Allah. Sing tak kuwatirno kuwe isih enom, isih ana aku. Lan kuwe ora ambisi, ora njaluk-njaluk. Kuwe gak gelem oleh amanat dadi pengurus. Monggo sing tak kuwatirno anak putumu gak kenal karo NU." Wedi kula niku. Lah milih niku Kiai Nur Huda kula. Wis pokoke meneng mawon. Malah kula niku wonten sing kira pengurus wilayah. "Gus, lho kok gak bergerak sama sekali?" Lopo kanca-kanca niku, kula niki wis nek nggone Loh Mahfud ngono wis ana. Wis ana ya. Dadi ganjaran niku wis ana nang Loh Mahfud kono. Mboten Ganjar Pranowo lho. Jadi wis ana caritane Loh Mahfud, mesti kula semangat to. Sing penting kula pesene bapak kula, aja ambisi. Kowe nek ambisi dadi pengurus niku kowe diserahno kali Gusti Allah. Tapi nek kowe ora ambisi dadi pengurus, ditulungi karo Gusti Allah. Nyatane kula niku hari ini ada beberapa pertemuan. Wonten donor darah, pengobatan massal Termodo. Yang hadir wakil-wakil ketua dan Rois Surya. Jadi dibagi, ada yang di Lamongan. Jadi mboten kula dhewe. Jadi ada beberapa pertemuan, semua akan terhadiri wakil-wakil ketua. Dan itu saya fungsikan. Maka saya pernah dirasani oleh Kemenak, Gus Makmun kalau diundang kok jarang hadir. Saya melihat undangan itu pokok pembahasannya apa. Kalau di bidang pertanahan, maka yang saya suruh hadir wakil ketua NU di bidang pertahanan. Nah, gini kabeh ditekani Kiai Mustofa, ya diwakilno Pak Anwar, kabeh Pak Anwar, ya goplak tenan. Siap terus. Pun yang terakhir adalah mabadi khaira ummah at-ta'awunu 'alal birri wa taqwa. Kita saling tolong menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Ini loh NU. Ta'awun 'alal birri wa taqwa. Di antara yang disebutkan lasisnu S3 dari sedina apa? Sedekah 1000. Termasuk di antara at-ta'awun 'alal birri wa taqwa ini NU cabang Babat punya program, saya katakan program ini spektakuler. Spektakuler program ini. Infak dan Nadiyin dengan kita branding membuat kartu siat. Ini banyak ranting-ranting mengatakan bahwa program ini menarik. Kalau Jember punya kartu warga yang punya kartu itu bisa belanja di toko grosir PCNU Jember dengan apa itu persentase diskon 30% apa 40%. Kalau PCNU Babat yang masuk anggota IDN punya kartu siat berobat di rumah sakit bukan diskon tapi gratis. Ini dalam rangka at-ta'awun 'alal birri wat taqwa. Paling akhir mohon doa restu pengen joyo, mudah-mudahan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Babat senantiasa diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala bisa melaksanakan amanat tugas-tugas hasil konferensi dan musyawarah kerja. Ini kok ingkang saged kula sampaikan, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq, waffaqana wa bima yuhibbu wa yarda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yai ngapunten membuka acara Yai. Sehubungan dengan pelaksanaan musyawarah kerja pertama
MBC NU Pucuk dengan menyebut Bismillahirrahmanirrahim. Tawakkaltu 'ala Allah fawwatu amri ila Allah wala haula wala quwata illa billah. Pada hari ini musyawarah kerja pertama Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Pucuk secara resmi saya buka.